Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Fajri dengan NPM 221201191. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Tugasnya ialah mencari contoh suatu peraturan daerah yang ada di Lampung yang masih berlaku, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Buat video. Yang pertama, apa urgensi peraturan daerah itu bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut? Jelaskan bagian peraturan daerah yang membantu jawaban Anda. Yang pertama ialah Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat memiliki urgensi yang sangat penting bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Yang pertama, urgensitasnya ialah menjamin ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menjamin kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya. Dengan adanya perda ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menertibkan aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat, seperti mengatur kegiatan di tempat umum, menjaga keamanan lingkungan, serta menangani gangguan keamanan dan ketertiban lainnya. Yang kedua, mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya masing-masing. Perda ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahnya. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan dan aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang ketiga, memperkuat desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Perda ini merupakan wujud desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Hal ini memungkinkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Yang keempat, melindungi masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan. Salah satu tujuan utama dari perda ini adalah melindungi masyarakat dari berbagai gangguan ketertiban dan keamanan yang dapat mengganggu ketentraman hidup mereka. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan dan sanksi bagi pelanggar ketertiban umum, serta mengambil tindakan pencegahan dan penanganan terhadap gangguan keamanan di wilayahnya. Yang kelima, memelihara nilai-nilai kearifan lokal. Dalam upaya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perda ini juga dapat mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat mengatur dan menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan budaya dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Yang keenam, kondisi mendukung pembangunan daerah. Kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terjaga merupakan salah satu faktor pendukung bagi pembangunan daerah. Dengan adanya perda ini, pemerintah daerah dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan lainnya di daerah tersebut. Dengan demikian, Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat memiliki urgensi yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Melindungi masyarakat dari gangguan ketertiban, keamanan, dan memelihara nilai-nilai kearifan lokal.
mendukung pembangunan daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Selanjutnya, yang kedua, mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah? Jelaskan tinjauan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Jelaskan bagian peraturan daerah yang membantu jawaban Anda. Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diperlukan bagi daerah dengan tinjauan sebagai berikut. Yang pertama, tinjauan filosofis, menjamin hak-hak dasar warga negara untuk hidup aman, tertib, dan tentram dalam bermasyarakat dan bernegara, yang itu diatur dalam pasal 2 huruf A. Selanjutnya, mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diatur dalam pasal 3 huruf B. Selanjutnya, melindungi martabat dan harkat kemanusiaan setiap individu dari tindakan yang merendahkan, mengancam, dan melanggar hak-hak asasi manusia. Itu diatur dalam pasal 4 ayat 1. Selanjutnya yang kedua, tinjauan sosiologis. Yang pertama, mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat dalam berinteraksi sosial, diatur dalam pasal 5 ayat 2. Selanjutnya, menjaga nilai-nilai, norma, dan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat setempat, diatur dalam pasal 6 ayat 3. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan, diatur dalam pasal 8. Selanjutnya, mencegah dan menangani potensi konflik dan gangguan keamanan yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, diatur dalam pasal 9 ayat 1. Selanjutnya yang ketiga, tinjauan yuridis. Memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, diatur dalam pasal 1. Selanjutnya, yang menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diatur dalam pasal 10. Selanjutnya, mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, perangkat daerah, dan lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman, diatur dalam pasal 11. Selanjutnya, memberikan payung hukum bagi pemerintah daerah untuk menetapkan sanksi administratif bagi pelanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diatur dalam pasal 15. Dengan demikian, perda ini diperlukan bagi daerah untuk menjamin ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari hak-hak dasar warga yang dijamin secara filosofis dan yuridis. Secara sosiologis, perda ini mengatur kehidupan bermasyarakat, menjaga nilai-nilai lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mencegah potensi konflik. Selain itu, perda ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi. Selanjutnya, nomor 3. Aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah? Jelaskan pasal atau ayat yang dimaksud. Dalam Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, terdapat beberapa aturan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah, antara lain. Yang pertama, pasal 3 huruf C yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan perda ini adalah mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mendukung kemajuan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Aturan ini secara eksplisit
menyatakan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk mendukung kemajuan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kondisi ketertiban dan ketentraman merupakan prasyarat penting bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pasal 6 ayat 2 huruf B yang mengatur bahwa salah satu ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah menjaga dan menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Aturan ini secara spesifik menyebutkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan kondisi ketertiban dan ketentraman yang terjaga. Daerah dapat melaksanakan program-program pembangunan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Yang ketiga, pasal 9 ayat 2 huruf D yang mengatur bahwa salah satu upaya pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Aturan ini mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai salah satu upaya untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah akan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan. Yang keempat, pasal 14 ayat 2 yang mengatur bahwa pemerintahan daerah dapat memberikan penghargaan individu atau lembaga yang berjasa dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman daerah. Aturan ini mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pembangunan daerah yang memberikan penghargaan bagi yang berjasa. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan kerjasama seluruh pihak dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Dengan demikian, aturan-aturan dalam perda ini secara langsung maupun tidak langsung mendukung upaya kemajuan dan kesejahteraan daerah. Kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terjaga merupakan prasyarat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah serta meningkatkan partisipasi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Selanjutnya yang keempat, jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Alasannya ialah daerah lain perlu membuat perda yang sama tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat disebabkan oleh beberapa alasan berikut. Yang pertama, pemenuhan amanat undang-undang. Pasal 12 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Oleh karena itu, daerah lain perlu membuat perda sebagai landasan hukum dalam menyelenggarakan kewenangan tersebut. Yang kedua, menyesuaikan dengan kondisi lokal. Masing-masing daerah memiliki karakteristik, budaya, dan kondisi sosial yang berbeda-beda. Dengan membuat perda sendiri, daerah dapat mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian aturan dengan situasi di daerah itu. Yang ketiga, mendukung otonomi daerah dan desentralisasi.
Salah satu prinsip otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan potensi dan kebutuhan di daerah tersebut. Dengan membuat perda, dapat mengimplementasikan kewenangan tersebut dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prinsip desentralisasi. Keempat, menjamin kepastian hukum. Perda memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, pemerintah daerah dapat bertindak secara jelas dan terukur dalam menegakkan aturan, menerapkan sanksi, serta melindungi hak-hak masyarakat. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat. Perda dapat mengatur mekanisme keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman lingkungan dengan adanya aturan yang jelas. Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan ketertiban dan keamanan. Yang keenam, mendukung pembangunan daerah. Kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terjaga merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya pembangunan daerah secara optimal. Dengan adanya perda, daerah dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pelaksanaan program-program pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah lain perlu membuat perda yang sama dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat untuk memenuhi amanat undang-undang, menyesuaikan kondisi lokal, mendukung otonomi daerah dan desentralisasi, menjamin kepastian hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah secara lebih optimal dan berkelanjutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.